Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda li Abi Dzarrin, kepada Abi Dzar Al-Ghafari, Abi Dzar Al-Ghafar radhiyallahu an. Wasmuhu Jundabun, nama asli beliau Abi Dzar Al-Ghafar adalah Jundab ibnu Junadah. Nama aslinya beliau Abi Dzar Al-Ghafar itu adalah Jundab bin Junadah. Kemudian Rasulullah menghentikan, ya Abi Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra 'amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaikilah, renovasilah perahu. Fa innal bahra 'amiqun, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Ay ahsinin niyyata fi kulli ma ta'ti wa tadharu liyahsula lakal ajru. Maksudnya memperbaiki, merenovasi perahu itu adalah memperbaiki niat kita, bagus, merubah niat kita agar semua yang datang, yang kita lakukan itu menghasilkan pahala, menghasilkan ganjaran setiap sesuatu yang kita lakukan. Wan najatu min adzabillahi ta'ala, agar setiap yang kita lakukan selain mendapatkan pahala, juga agar kita selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katabal imamu Umarul Faruq ila Abi Musa. Kemudian Imam Umar Al-Faruq menuliskan surat, membuat surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Man khalasat niyyatuhu, barang siapa yang bersih, membersihkan niatnya, membersihkan niat dalam segala hal apapun, sebelum melaksanakan pekerjaan apapun, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan antara dia wa bainan nas, dan antara sesama manusia tersebut. Wa kataba Salimu ibnu Abdillah ibni Umar Al-Khattab. Kemudian Salim bin Abdillah bin Umar Al-Khattab juga mengirimkan surat, membuat surat kepada teruntuk ila Umar bin Abdul Aziz, buat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa isi surat tersebut? Apa isi tulisan tersebut? I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, bahwasanya anna aunallahi lil abdi biqadrati niyyatihi, bahwa pertolongan Allah itu akan datang
pertolongan Allah itu akan kita rasakan biqadri niyyati, itu atas dasar niat kita. Ketika niat kita bagus, ketika niat kita benar, maka pertolongan Allah akan datang menghampiri kita. Faman khalasat niyyatuhu tamma aunullahi lah. Jadi ketika orang tersebut bersih, benar-benar ikhlas niatnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, untuk melakukan sesuatu, maka sempurnalah pertolongan Allah kepada orang tersebut. Wa man naqasat niyyatuhu naqasa anhu aunullah biqadri dzalik. Ya, sebalikannya ketika kita berniat, ya, niatnya itu kurang mantap, kurang bersih, kurang ikhlas, maka pertolongan Allah juga akan berkurang. Semua pertolongan Allah yang datang kepada kita juga akan berkurang. Maka dari itu, ketika kita melakukan sesuatu, harus benar-benar niatnya ikhlas 100%. Tidak kurang 1% pun, harus benar-benar ikhlas membersihkan niat kita. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'idun. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dahulu kepada kita semuanya, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wa khudhi az-zada, bawa bekal yang cukup, ya, bawalah bekal yang cukup, yang banyak, ya, yang pokoknya sebanyak-banyaknya, kamilan, yang sempurna. Fa inna safar, karena perjalanan itu sangat jauh. Jadi kita itu biasanya kalau mau bepergian jauh, pasti sangune, ya, bekalnya banyak. Kita mau bepergian 1 hari saja, bekalnya sudah macam-macam. Ada bekal makanan, bekal minuman, baju, bahkan uang. Itu pasti. Apalagi yang dimaksud di sini adalah as-safar, di sini adalah fil akhirah. Itu perjalanan ke akhirat. Perjalanan ke akhirat itu lebih jauh daripada perjalanan di dunia kemanapun. Fi ghayatil ta'ab, dan memang perjalanan ke akhirat ini sangat melelahkan. Selelah apapun ketika kita perjalanan di dunia sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sebulan atau bertahun-tahun, itu masih lebih lelah, masih lebih capek perjalanan nanti kita menuju ke akhirat. Makanya harus benar-benar kita bawa bekal yang cukup, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak ibadah, ikhlas niat, dan lain macam-macam sebagainya. Bawalah bekal yang cukup sebelum kita benar-benar memasuki alam akhirat tersebut. Karena 1 hari di dunia itu bisa beribu-ribu tahun di akhirat. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah bebanmu. Di sini Rasulullah SAW menghentikan wa khaffifil himla, dan ringankanlah bebanmu. Karena memang fa innal aqabata kau'udun, karena rintangan itu berat. Ketika kita ada ujian, ada cobaan, ya, semua rintangan, tidak ada rintangan atau cobaan yang ringan, semuanya berat. Semua ujian dan cobaan siap menghadapi kita. Anna tulu'a aqabatil jabala sya'bun. Seperti kita tahu, kita mau naik gunung, mendaki gunung, itu pasti ada jalan-jalan yang sangat membuat kita kesusahan. Ada jalan berbatuan,
ada jalan licin, ada jalan yang menyempit dan lain macam-macam sebagainya. Itu kita ibaratkan rintangan itu memang seperti itu. Tidak ada rintangan yang mudah, pasti rintangan itu sangat sempit, sangat sulit dan siap menghadang buat kita semuanya yang benar-benar pribadi yang siap juga. Faina umurul akhirati syabihatun bil bahril amir. Karena sesungguhnya perkara akhirat itu bisa kita samakan, bisa kita cocokkan dengan laut yang dalam. Itu sedalamnya laut ya kita tahu itu ya, pokoknya dalam banget. Semakin dalam kita menyelami lautan, maka di situ akan semakin dingin. Bahkan itu ada beberapa di tayangan YouTube ya, semakin gelap ada laut yang paling dalam ya, semakin ada orang menyelami lautan tersebut, maka suasananya semakin gelap dan semakin susah juga untuk kalau kita kekurangan oksigen maka akan kalah di situ. Nah, begitu juga dengan kita untuk perkara akhirat itu harus benar-benar punya bekal yang cukup, punya bekal yang banyak agar kita bisa menyelami ya bahrul amir, atau kita bisa melewati dan mendapatkan sesuatu yang atau perjalanan yang mudah untuk menunjukkan ke akhirat. Wa bis safaril ba'id ya, wa bil aqabati sha'bati likasratil ahwal. Dan memang perkara akhirat itu seperti juga perjalanan yang jauh, benar-benar harus melelahkan dan sangat capek. Makanya tadi di awal kita dianjurkan untuk membawa bekal yang banyak. Wa akhlisil amala fa innan naqid. Kemudian Rasulullah SAW mendikan wa akhlisin amal, ikhlaslah dalam beramal. Kita disuruh ikhlas dalam beramal. Fa innan naqid, karena Allah adalah zat kang bisa menyelidiki. Artinya sekecil apapun atau misalkan niat itu hanya yang tahu kita sendiri, manusia itu sendiri dengan Allah. Al-mu'tabira al-mumayyiza bainal hasani wal qabih wa huwa Allah Ta'ala. Artinya setiap amal atau niat ikhlasnya beramal itu bagus atau tidak, bagus atau jelek itu hanya antara dia sendiri dan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala. Karena Allah itu mempunyai sifat basirun, yaitu maha melihat. Jadi perkara yang ada dalam hati saja ya, pasti Allah tahu. Innallaha alim bidatis sudur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.